seperti itu. Ya, baik pemirsa. Wah, menarik sekali ya. Hari Belum ini mulai sudah. kita udah ngobrol-ngobrol banyak loh. Nah, tadi juga sempat kita tanyain ya, ini beli jengki ya, lengkapnya siapa sih? Beli Wayan Jengki Sunarto, seorang sastrawan sudah kita hadirkan. Om Swastiastu, beli jengki. Om Swastiastu, beli jengki. Apa kabarnya? Baik, Baik ya. Wah ini ingat kalau topinya ingat siapa? Ayo nggak? Pak Tarno. Oh, Pak Tarno, Pak Tino Sidin. Oh, Pak Tino Sidik ya. Nah, iseng aja nih. Lagi di belakang. Ini gambar dari adik ini bagus. Baik pemirsa, hari ini kita akan berbincang tentunya dengan topik yang sangat menarik, yaitu sastra di kalangan Generasi milenial. Nah, seberapa sih tertariknya generasi milenial terhadap sastra? Nah, itu dia. Tapi sebelumnya katanya punya informasi nih. Ini dia satu informasi spesial untuk Anda pemirsa, masih terkait seni, budaya, dan juga sastra ya. Ini terkait tarian sakral Bali yang harus benar-benar diproteksi. Penguatan dan juga perlindungan tari sakral Bali yang dilakukan Gubernur Bali adalah langkah yang tepat. Keputusan bersama tentang penguatan dan perlindungan tari sakral Bali yang dilakukan oleh Gubernur Bali adalah langkah yang sangat strategis. Bali menjadi daerah pariwisata, modal dasarnya adalah budaya. Budaya Bali ini harus benar-benar diproteksi dan dilindungi. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Bali berinisiatif melakukan penguatan terhadap perlindungan pariwisata Bali. Keputusan bersama tentang penguatan dan perlindungan tari sakral Bali yang dilakukan oleh Bapak Gubernur bersama Distidia, PHDI, MDA, ISI, dan Dinas Kebudayaan Bali, saya pikir itu langkah yang sangat strategis ya. Kenapa demikian? Karena Bali ini sesungguhnya menjadi daerah pariwisata itu modal dasariahnya itu kan budaya. Jadi budaya Bali ini harus betul-betul diproteksi, dilindungin, ya, agar kedepannya itu terus lestari. Tarian-tarian sakral Bali harus diberikan proteksi. Mengingat pariwisata Bali tidak harus mengeksplorasi alam Bali, ada budaya Bali yang sifatnya sakral harus dilindungi. Agung Ria, Bali TV. Wow, itu dia tari sakral yang harus dilestarikan. Sastra juga tentunya harus dilestarikan karena mengingat sekarang generasi milenial mungkin tertariknya sama era-era digital gitu kan. Apakah Karena semakin berkembangnya dunia informasi tentunya, teknologi ya. Itu dia. Kalau beli seorang sastrawan beli Jengki melihat bagaimana sih generasi milenial, generasi zaman now ini terhadap keberadaan sastra ini, masih tertarikkah beli Jengki melihatnya? Ya, kalau generasi yang kita sebut generasi milenial itu kan generasi atau orang-orang yang lahir dari tahun 2000-an ke sini ini. Iya. Kalau kita bicara milenial sebagai milenium pergantian 1000 tahun, berarti generasi yang lahir dari 2000-an awal yang mungkin sekarang usianya berapa kira-kira? 18, 19, 20. Ya. Itu yang sering disebut generasi milenial yang dari lahir sudah pegang gadget. Gadget ya, oke. Ya, sangat canggih mereka. Kali tadi aku nyebutin Pak Tino Sidin, mereka nggak tahu ya apa itu Pak Tino Sidin. Itu kita generasi old, generasi tua. Baik. Tapi ya minat generasi milenial terhadap sastra memang masih luar biasa. Artinya dengan adanya banyak wadah, misalnya ada lomba baca puisi, lomba teaterisasi puisi, terus musikalisasi puisi, puisi diolah jadi musik, mereka sangat antusias ikut. Ini dalam festival Bali Jani yang sedang berlangsung di Art Center. Ini bisa dikatakan menjadi wadah bagi mereka untuk menyalurkan karya ke hobi mereka terhadap dunia sastra. Ternyata banyak ya bakat-bakat terpendam yang diberikan wadah, mereka bisa eksplor lagi Beli Jengki ya. Sebenarnya pada zaman kita zaman SMP, SMA dulu itu mungkin tahun 90-an itu pihak Denpasar, wali kota Denpasar menggelar dulu setiap tahun itu ada Pekan Seni Remaja, PSR. Masih ingat kan dulu? PSR itu ada berbagai jenis lomba, berbagai jenis kesenian, ada
baca puisi, ada teater. Aku ikut teater. Teater. Ada paduan suara, ya, vokal bagus. grup. Walaupun nggak menang. Nah, ini tiba-tiba dihilangkan oleh pihak pemerintahan Denpasar. Saya kurang tahu entah alasan apa. Syukurnya itu juga tahun sekarang ini sudah di cover oleh Festival Seni Bali Jani ini yang juga mewadahi berbagai aktivitas kesenian, tidak hanya di kalangan para sastrawan atau seniman yang sudah jadi, tapi juga memberi ruang juga untuk para pelajar juga. Misalnya dengan adanya lomba baca puisi dari SD sampai SMA, terus ada lomba teater. Jadi bisa dikatakan ini wadah bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia seni modern, kontemporer, inovatif seperti itu. Jadi Festival Bali Jani ini memang khusus untuk kesenian kontemporer. Jadi kesenian yang di luar tradisi, karena di kesenian tradisi itu sudah ada wadah bernama PKB, Pesta Kesenian Bali. Baik, menarik sekali ya ketika kita berbicara tentang sastra, Belijengki. Kalau dari Belijengki sendiri, sejak kapan tertarik dengan dunia sastra ini? Apa memang dari dulu? Karena tadi Belijengki bilang, wah, saya sebenarnya baru tertarik dengan sastra. Atau sudah mungkin mendarah daging gitu ya? Mungkin sudah masuk angkatan sastrawan angkatan 60-an. 60-an. Belum ya. Ya, saya mulai menekuni dunia kesusastraan itu zaman dari SMP sebenarnya. SMP tahun sekitar 90-an awal lah. 90-an awal. Itu gara-gara temannya duduk satu bangku dengan saya, jadi dia senang nulis-nulis puisi, saya ikut-ikutan nulis. Tapi entah sekarang mungkin teman saya itu mungkin entah jadi birokrat atau jadi apa, atau jadi saya tetap di jalur sastra. Terus berlanjut sampai ke SMA, sampai ke kuliah sampai detik ini masih. Awalnya di puisi, nulis puisi dulu awalnya. Nah di awal puisi itu legend banget ya. Aku si baju merah gitu ya. Itu siapa? Sampai sekarang. Iya, bukan. Kok aku juga judulnya, tapi aku bila sampai waktuku ya gitu ya. Bukan. Itu siapa yang menciptakan ya Kalau si baju aku merah si baju ya? merah itu jenis pantun atau apa? Oh bukan puisi ya? Ya jenis puisi lama. Puisi lama. Oke. Dan kalau kita berbicara sastra ini Belijengki sangat luas lingkupnya. Apakah prosa, pantun, semua kita bisa kaitkan dengan sastra dan kesusastraan itu seperti apa Belijengki? Ya kalau kesusastraan dalam garis besar kan terbagi dua, ada jenis sastra lama, sastra baru. Terus di dalam sastra pun terbagi lagi, ada puisi, ada prosa. Di dalam prosa itu kan ada cerpen, novel, naskah drama, terus juga biografi. Terus dalam puisi ada puisi lama ya kayak tadi pantun, syair, gurindam. Kalau puisi baru, puisi yang disebut puisi baru ya puisi yang kita kenal sekarang ini lebih bebas dia. Kalau puisi lama ada ikatan-ikatan dengan unsur bunyi dan sebagainya. Ya. Jadi ingat pelajaran bahasa Indonesia ya, gurindam. Itu kembali lagi ini. Ini kita kembali lagi ini ke pelajaran dulu ya, pelajaran bahasa Indonesia dulu. Nah, ini masih eksiskah di zaman kekinian terhadap keberadaan sastra yang kalau dulu kan dimasukkan ke dalam kurikulum bahasa dan sastra Indonesia gitu ya, ada pelajarannya khusus, seperti itu. Ya, kalau kurikulum sekarang sepertinya masih seperti itu. Saya kurang ikuti, tapi karena itu kan bagian dari pelajaran bahasa dan sastra Indonesia, saya rasa masih. Dan itu kan juga mereka diajarin juga tentang sejarah puisi, sejarah sastra itu dari jenis lama, jadi puisi lama, puisi baru, terus juga pembagian angkatan tadi yang kayak pujangga baru, terus angkatan 45 dan sebagainya, itu saya rasa di sekolah-sekolah masih ada itu. Tetap ya. Tapi bagaimana untuk minat dari generasi milenial Belijengki di tahun 2019 2018 ini? Waktu tanggal 29 kemarin Sabtu ya, 29 hari Sabtu ya, saya lupa. 26 Nah, waktu hari Sabtu. Iya, Sabtu beberapa hari kemarin ya. Saya ikut mengisi di Festival Seni Bali Jani. Itu baca puisi tapi diiringi dengan teaterisasi puisi
oleh Teater Tahta namanya. Teater Tahta ini dari SMK 2 Saraswati kalau tidak salah. Ya. Jadi ini mereka ini generasi milenial. Mereka diperkenalkan dengan dunia puisi, dengan dunia kesusastraan lewat kolaborasi dengan sastrawan yang sudah cukup kuat, sudah eksis gitu. Jadi sekaligus juga untuk memperkenalkan, misalnya mengajak mereka menumbuhkan kecintaan pada dunia kesusastraan dengan cara-cara begitu salah satunya. Ya, kamu nggak hadir sih waktu pembukaan Festival Seni Ikut Bali ya, Jani. Bali Jani. Iya, saya menjadi saksi sejarah ini baru pertama kali dilaksanakan Festival Seni Bali Jani 2019 dan itu antusias para generasi milenial terhadap keberadaan festival ini sangat-sangat luar biasa sekali. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Beli Jengki terhadap sastra di kalangan generasi milenial, tapi kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Bisa dikatakan pakar nggak sih ya? Expert ya, sudah Expert lama banget ya. berkecimpung juga. Beli Jengki, ini kan banyak banget ini para generasi kekinian yang menggunakan bahasa-bahasa Indonesia yang sering saya juga melihat yang tidak Bahasa gaul, ya. bahasa alay, Mungkin ada yang alay, gitu. Alay lebay. Tapi kalau berpuisi bukannya kita juga harus mungkin hiperbola atau seperti itu, gimana ya Tidak kaitannya? harus. Ini yang mana harus jawab dulu? Keduanya, Baca puisi keduanya. itu atau tentang penggunaan Ini bahasa? uniknya kita harus dijawab nih keduanya. Ya kalau soal penggunaan Bahasa bahasa, Indonesia. ya, ini menarik kalau kita kaitkan dengan generasi milenial atau juga generasi old yang generasi jadul ini. Perkembangan sosmed ini gila-gilaan ya, ada macam-macam lah. Cuma itu juga mengacukan penggunaan bahasa kita. Contoh misalnya kita sering share foto di Instagram, di Facebook, tapi kita membuat status atau kalimat atau komen, postingan yang sering menghilangkan subjek. Menghilangkan subjek. Contohnya Jadi seperti apa sih, Beli Jengki? misalnya share foto lagi wawancara nih atau lagi ngobrol di lagi Bali ngobrol TV. berdua ya, bertiga. Lagi ngobrol di Bali TV. Yang ngobrolnya siapa? Lagi ngobrol di Bali TV misalnya. Oke. Yang ngobrol siapa? Si saya, Vera atau Budi Karang. Karang atau siapa? Ini kan subjeknya dihilangin. Dan ini tidak bisa disebut sebagai kalimat. Iya. Kalimat paling sederhana itu adalah subjek predikat. Oke. Gitu. Dan ini kita hanyut dalam euforia sosmed ini sehingga tata bahasa kita menjadi berantakan pada akhirnya. Dan itu ketika dibawa ke dunia tulis menulis juga ikut berantakan juga, tidak memahami. Karena dunia tulis menulis dasarnya itu adalah penguasaan terhadap sintaksis, kalimat, tata bahasa dan sebagainya. Itu modal untuk menjadi penulis. Seperti itu sih. Berarti next kita harus komplit dengan subjek juga ya. Oke. Karang, Vera, dan Beli Jengki Lagi ngobrol. Lagi ngobrol. di Bali TV. Iya. Itu penggunaan tanda baca juga berpengaruh nggak sih? Misalnya seperti kan sering juga alih suluh bahasa yang kita dengar. Apakah kamu sudah makan teman? Apakah kamu sudah makan, teman? Ya, Yang dimakan temannya apa? karena persoalannya seringkali sosmed itu sebenarnya media yang bagus sih untuk generasi milenial untuk latihan menulis, latihan mengungkapkan gagasannya. Persoalannya sekarang dunia sosmed itu hanya dipakai untuk memindahkan bahasa lisan seolah-olah menjadi bahasa tulisan, padahal sama-sama lisan juga akhirnya. Jadi seperti zaman dulu kita buat buku harian, jadi seperti kayak gitu itu. Jadi Ada pakemnya juga ya. Iya. Tidak bisa kita langsung. Punya buku harian juga. Oh ada. jadi sosmed sekarang seperti memindahkan bahasa lisan ke bahasa tulisan gitu. Tata bahasa berantakan dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita yang juga cukup paham juga terbawa arus, jadi ikut-ikutan juga begitu. Oke. Atau mungkin Beli Jengki juga melihat fenomena generasi milenial saat ini semakin jauh dari buku kah? Iya, dan malas membaca. Ya. Lebih sering langsung upload hanya foto, nggak baca captionnya. Oh, foto swipe seperti itu biasanya Beli Jengki. Ya, ini menarik sih, tapi kita juga tidak bisa menjustis begitu ya. Artinya setiap zaman punya powernya masing-masing, punya istilahnya punya zamannya lah gitu.
Kalau generasi kita dulu kan kita juga dicap, divonis sebagai malas membaca juga. Oke. Terus kita juga menjatis generasi milenial juga kita anggap mereka malas membaca. Tapi yang mereka baca kan juga berbeda dengan kalau sekarang, kalau dulu kita baca buku. Ya. Kalau mereka mungkin baca e-book. Buku elektronik. Yeah. Jadi dengan gadget, dengan gawai mereka mencari data lewat. Dan sekarang kan dengan kecanggihan teknologi, segala data ada di satu kotak bernama gawai itu, ya lewat e-book dan macam-macam. Dan mereka juga, ya cuma persoalannya ketika di dunia sosmed itu mereka memudahkan, menggampangkan, artinya belum baca secara tuntas postingannya sudah komentar, sudah main komentar aja, sehingga jadi seolah-olah menjadi cerewet dan sebagainya. Jadi tidak mendetail. Mereka rata-rata cenderung generasi milenial tidak mendetail gitu loh. Jadi banyak di permukaan. Instan ya, langsung Ya, menyimpulkan belum selesai membaca. Ya. Baik. Cuma mereka minat membaca bagus ya saya rasa. Cuma jenis bacanya apa dulu kan Oke. gitu. Nah, bacaannya. jenis bacaannya Biasanya ya. infotainment. Oh, kalau dulu sih aku sering loh beli apa ya, kalau dikasih uang jajan itu dikumpulin dulu buat beli majalah Oh, iya. remaja seperti itu. Anak-anak ya. Dari majalah yang kelinci itu Ya, kelinci. sampai kemudian beralih ke yang Lifestyle ya. yang Ada lebih juga. remaja seperti itu ya. Ada jenjang proses kemudian- membaca ya. Oke. Dan berbicara tentang sastra juga nih, kembali ke pertanyaan yang tadi, Beli Jengki, puisi, prosa, kita dituntut untuk berimprovisasi, memiliki kreativitas tinggi dalam membuat sajak atau pantun tersebut. Itu selain teknik menulis, apalagi yang perlu kita kembangkan, Beli Jengki? Ya, karena dunia sastra itu kan bukan cuma hobi, tapi dunia sastra itu adalah suatu seni. Seni. Makanya karena dia disebut seni, ada teori, ada konsep, ada metode dan macam-macam. Makanya juga ada fakultas sastra. Oke. Dan selain disebut seni, sastra itu suatu seni, dia juga mengandung banyak kandungan, ada falsafah, ada filosofi, ada konten-konten yang bisa merangkum berbagai persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan ini. Jadi luas banget. Itu juga sebabnya kenapa yang pertama kali didirikan di Bali itu adalah Fakultas Sastra. Kenapa bukan Fakultas Kedokteran, kenapa bukan Fakultas Teknik atau Fakultas Ekonomi, tapi kenapa Fakultas Sastra yang didirikan? Karena Fakultas Sastra itu dianggap sebagai oleh para founding father, para pendiri pada sastra, salah satunya adalah sebagai kunci wasiat untuk membuka berbagai kesanah kebudayaan di Bali ya lewat dunia sastra itu. Nah, menyambung pertanyaan tadi, ya kalau jika kita menekuni puisi misalnya, kita tidak hanya sekedar hobi, tapi harus mempelajari tekniknya, metodenya. Tekniknya. Kita tahan dulu, ada metode dan tekniknya pemirsa. Apalagi untuk Anda yang tertarik dalam dunia terus menulis, puisi dan juga sastra, pasti akan tetap stay tune di Bali TV. Masih tertahan ya. Baik, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Kita kembali lagi perbincangannya ya bersama Beli Jengki terkait sastra di kalangan generasi milenial. Tadi tertahan tentang teknik menulis dan juga puisi prosa tersebut. Ada teknik khususnya Beli Jengki, seperti apa? Ya, di dalam seperti tadi saya bilang bahwa sastra itu adalah sebuah seni. Jadi di sana ada teknik, ada metode dan macam-macamnya, ada teorinya. Jadi misal contoh kayak bikin pantun aja dah yang paling gampang. Itu kan pantun termasuk kategori puisi lama. Baik. Bikin pantun itu ada rumusnya. Pantun itu 4 baris. Dua baris pertama itu adalah sampiran, 2 baris berikutnya adalah isi. Rumusnya itu AB AB. Jadi misalnya apa? Oke, Tadi contoh ya. Ada dari sawah-sawah itu aja ada rumusnya. Kalau tidak AB AB tidak pantun. Gitu ya. Iya. Di sini kosong, di sana kosong. Melihat Tengah-tengah. itu Pohon zaman belimbing. itu Yang pantun. Nah terus misalnya kalau kita buat puisi bebas,
puisi kontemporer, puisi apa modern. Itu juga ada tekniknya bagaimana kita membangun puisi itu dengan metafora, dengan gaya-gaya bahasa, dengan istilahnya bahasa figuratif, misalnya ada personifikasi, hiperbola, atau repetisi, macam-macam banyak sekali. Itu tadi kan sudah disebut tentang gaya bahasa. Yeah. Itu ada banyak jenis gaya bahasa. Belum lagi soal bagaimana kita puisi itu tidak asal muntahan kata-kata aja, tapi bagaimana membangun kalimat-kalimat puitik dalam puisi. Iya, Bli, ini semakin berkembangnya dunia teknologi informasi, kemudian mungkin banyak generasi milenial yang akan semakin cenderung, maaf ini menjauhkan diri, bukan menjauhkan diri, tetapi jauh lagi dari yang namanya buku ya, yang kata medium buku adalah pembuka jendela informasi dunia seperti itu. Nah, bagaimana dengan keberadaan sastra digital ini, Bli? Nah, ini menarik. Jadi baru-baru ini saya ditawarin oleh salah satu penerbit besar yang dulu banyak menerbitkan buku-buku pelajaran sekolah. Mereka penerbit ini dan juga ada beberapa penerbit lain lagi bergerak untuk mendigitalisasi buku, artinya baik itu buku sastra, baik itu buku-buku umum, untuk agar lebih mudah diakses oleh orang yang terbiasa dengan gawai dengan internet. Ini kan salah satu cara untuk menyasar generasi milenial, mendekatkan mereka pada dunia sastra misalnya, atau itu. Terus juga sepertinya ke arah depan buku elektronik itu atau disebut e-book itu akan menjadi tren, karena apalagi sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita kan juga akan melangkah untuk mendigitalisasi segala mata pelajaran, buku-buku yang dulu kita harus beli buku cetaknya, sekarang tinggal diunduh aja, di-download, itu lebih hemat sebenarnya. Ini apa ya, bisa dikatakan semakin membuka wawasan kita tentang bagaimana sih sebenarnya dunia sastra itu sendiri. Dan semakin bangga, dan tentunya apalagi ada Bali Jani ini ya. Iya, Festival Seni Bali Jani ini menjadi wadah bagi mereka yang menekuni dunia seni modern, kontemporer dan inovatif ini sendiri. Bli Jengki ini sebagai sastrawan, ini ada harapan ke depannya terhadap keberadaan sastra di Indonesia khususnya atau di Bali? Harapan? Iya. Saya kalau dari dunia sastra, saya berharap bahwa dunia sastra semakin dekat ke kalangan milenial, kalangan generasi zaman now, dan saya rasa arah ke sana itu sudah tampak. Misalnya lewat Festival Bali Jani, mereka melibatkan generasi milenial untuk terlibat kolaborasi bersama seniman-seniman yang sudah jadi. Ini kan juga salah satu cara bagaimana mereka bersentuhan dengan dunia sastra, sehingga mereka punya kepekaan batin, punya daya empati, daya simpati untuk untuk menjalani kehidupan yang sangat kompleks ini, sangat absurd dan macam-macamnya ini. Jadi itu luar biasa. Harapan saya bagaimana itu generasi milenial semakin terhadap dunia peduli pada. Baik, Bli Jengki, terima kasih ya sudah sharing di sini. Sepertinya saya akan berangkat juga sampai minggu depan ya Festival Bali Jani, dan karya dari Bli Jengki juga akan ditampilkan. Dimusikalisasi oleh generasi milenial. Wow. Kita kasih kado nih Bli Jengki. Pagi-pagi minum kopi, jangan lupa makan roti. Pantun itu pantun. Bli Jengki, terima kasih, sampai jumpa lagi ya. Pantun. Nanti Bli Jengki mungkin mau berpuisi juga ya untuk kapan-kapan. Oke, terima kasih. Langsung di Bali Jani ya. Terima kasih banyak. Baik.